pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Eka Pramita dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Kali ini kita berada di Tanah Mandar. Tanah yang kaya akan warisan budaya, alam yang subur, dan semangat membangun dari pinggiran. Ya, kita akan membahas komitmen pembangunan dari salah satu provinsi termuda di Indonesia, yakni Sulawesi Barat. Di usia 2 dekade, Sulawesi Barat sedang menyusun arah baru, mengejar ketertinggalan dengan semangat sinergi dan transformasi. Sudah hadir bersama kita Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Suhardi Duka atau yang akrab dikenal dengan inisial SDK. Apa kabar Pak Gubernur? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat juga, senang mendengarnya. Selamat datang di Teras Negeri Tempo, Pak. Sebelum kita masuk ke dalam perbincangan, mari kita simak sekilas tentang Sulawesi Barat saat ini. Provinsi yang diresmikan pada 2004 ini sedang menata ulang strategi pembangunannya, menuju visi Sulawesi Barat maju dan sejahtera. Di bawah kepemimpinan Gubernur SDK, pembangunan tak lagi sekadar infrastruktur, tapi menjadi soal kolaborasi, etika publik, dan keberpihakan pada rakyat kecil. Fokus 100 hari pertama diletakkan pada hal-hal nyata, mulai dari jalan desa, kesehatan, dan pelayanan publik berbasis digital. Dan semuanya itu dilandasi oleh semangat tak ada yang tertinggal. Kita mulai saja perbincangan hari ini, Bapak, kepada Ya. Bapak Gubernur SDK. Gimana nih Pak, senang main ke Tempo? Alhamdulillah Jakarta Alhamdulillah. dapat undangan Tempo. Aduh, senang ini. Langsung semangat ya Pak. Semangat ini. Mungkin boleh diceritain pertama nih Pak, filosofi utama dari visi Sulawesi Barat maju dan sejahtera yang Bapak usung saat ini. Silahkan Pak. Iya, karena kalau kita ingin merencanakan suatu program pembangunan, tentu landasannya adalah data. Betul. Dan pembangunan apapun itu adalah pembangunan ekonomi, maka kita lihat adalah data ekonomi makro Sulawesi Barat. Kalau data ekonomi makro Sulawesi Barat kita berbanding dengan Indonesia, memang kita daerah yang tidak maju. Karena pertumbuhan kita di bawah pertumbuhan nasional, tingkat kemiskinan lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan nasional, tambah dengan kemiskinan ekstrim 1,4%, stunting, kemudian wilayah yang timpang, kemudian IPM juga masih sangat rendah. Dengan demikian daerah ini belum kita kategorikan sebagai satu daerah yang maju, baik dalam hampir seluruh aspek. Olehnya itu kita ingin menjadikan optimisme kita di dalam 5-10 tahun ke depan daerah ini menjadi daerah yang maju. Yang kedua, satu daerah yang maju kalau tidak diimbangi dengan kesejahteraan, yaitu juga ketimpangan yang terjadi. Maka kita harus bareng maju daerahnya, sejahtera rakyatnya. Ukuran sejahtera ya tentu kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya alamnya tentu dengan sains, dengan teknologi, dengan kemajuan yang ada, yang pada akibatnya menjadi satu produksi yang bisa bermanfaat untuk dirinya, membangun dirinya, membiayai hidupnya, dan bisa menghadapi tantangan dan masa depan. Maka itulah yang kita jadikan ukuran kesejahteraan itu. Jadi kesemua itu memang terintegrasi. Dengan demikian kami menetapkan 5 landasan misi yang kami sebut dengan Pancadaya. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Jadi tidak hanya satu yang tumbuh tapi secara menyeluruh. Kemudian dengan pertumbuhan itu kita menekan angka kemiskinan, menurunkan angka kemiskinan secara cepat. Kita target setiap tahun angka kemiskinan itu kita bisa turunkan 1%. Kemudian didukung oleh peningkatan kemampuan sumber daya manusia, karena kalau tidak bisa ada apa kita dapat kalau SDM-nya tidak bagus.
maka institusi pendidikan, lembaga-lembaga non formal dan lain sebagainya secara simultan kita dorong dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat kita. Kemudian yang keempat adalah membangun infrastruktur yang saling terkait antar wilayah untuk mengurangi ketimpangan wilayah. Dan yang kelima adalah menciptakan birokrasi yang melayani, yang memiliki integritas yang tinggi dan memanfaatkan digitalisasi. 5 program ini saya yakin sekali bahwa akan mampu mengubah Sulawesi Barat dari daerah yang saya hampir katakan daerah tertinggal masuk menjadi daerah yang tergolong maju 5-10 tahun ke depan. Kira-kira itu. Pancadaya. Pancadaya. Pak, dalam membangun daerah nih Pak, bagaimana sih Bapak menerjemahkan pentingnya sinergitas nih antara pusat dan daerah secara praktis yang udah Bapak lakukan? Iya. Kita harus komitmen dengan bentuk negara kita bahwa ini adalah NKRI. Kita memang berbeda suku dan wilayah, tetapi kita komitmen bahwa kita adalah negara kesatuan. Terjadi pasang surut otonomi daerah itu. Iya. Kalau kita lihat di Undang-Undang 2022 betul-betul otonomi yang luas, daerah mengerjakan seluruhnya kecuali 4 hal, yaitu hubungan luar negeri, agama, kemudian militer, dan seluruhnya dikerja oleh daerah dan menjadi tanggung jawab daerah. Kemudian lahir Undang-Undang 32, ada perimbangan antara provinsi, kabupaten, dan pusat. Dan sekarang dengan Undang-Undang 23, undang-undangnya sih saya melihat masih terjadi perimbangan otonomi yang baik. Hanya saja setelah keluar undang-undang yang lainnya justru mulai menabrak tentang otonomi itu. Katakanlah Omnibus Law. Nah itu sudah menghilangkan semua kewenangan daerah menjadi ke pusat. Katakanlah kewenangan pertambangan, itu sudah menjadi kewenangan pusat semua. Dan kalau kita bicara keterkaitan, ya apa boleh buat, hampir seluruh Indonesia sekarang sangat tergantung pada pemerintah pusat. Karena hampir semua daerah menggantungkan pembiayaan pembangunannya itu sama transfer daerah. Tersebut dengan TKD ya, transfer keuangan daerah. TKD. Jadi tidak ada lagi daerah yang betul-betul mandiri, kecuali ya seperti DKI Jakarta lah. Nah itu kan itu beda karena memang ini adalah pusat kota. Pajak PP 1-nya saja sudah melebihi dari segalanya. Tapi kalau daerah-daerah yang lain itu sudah sangat tergantung dengan pemerintah pusat. Kami pun Sulawesi Barat, kami punya kemampuan dalam menopang APBD kami itu hanya sekitar 27%. Itu jadi hubungan pusat dengan daerah khususnya di sisi keuangan, daerah tergantung. Oke. Iya. Berarti tergantung sama pusat ya Tergantung. selama Dan ini. itu hampir seluruh daerah. Hampir seluruh daerah. Oke. Nah Pak, apa saja nih capaian yang paling signifikan dalam masa 100 hari pertama kepemimpinan Bapak? Ya, yang pertama saya cepat menyelesaikan penyesuaian APBD dari APBD yang ditetapkan sebelumnya dengan Impres nomor 1 yang dikeluarkan oleh Pak Presiden untuk segera menyesuaikan dengan Impres, yaitu tentang efisiensi daerah. Itu saya cepat menyelesaikannya. Yang kedua, saya mengaktifasi seluruh kabupaten, 6 kabupaten untuk layanan BPJS. Jadi Sulawesi Barat itu semua UHC. Jadi dengan KTP saja penduduknya bisa dilayani di semua rumah sakit dan institusi kesehatan di Sulawesi Barat. Kemudian kami segera menyusun roadmap yang jelas tentang bagaimana kita melakukan pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting. Karena ini target kita 1%
menurunkan angka kemiskinan dalam 1 tahun itu tidak mudah. Olehnya itu roadmap-nya segera dibuat dan sekarang ini sudah diimplementasi. Itu eh, dan tentu banyak lagi yang lainnya. Sementara ini saya mempersiapkan eh, menilai personil ASN pada tingkat pejabat untuk saya tempatkan pada posisi the right man and the right place, kira-kira seperti itu ya. The best man, the best job, kira-kira gitu. Kemudian mengharmonisasi antara hubungan provinsi dengan 6 kabupaten. Itu yang saya lakukan. Sehingga dengan demikian cara pandang kita di provinsi ini satu dengan 6 kabupaten. Dan yang juga saya selalu menekankan bahwa harapan para bupati kepada dialog bupati dengan gubernur itu harus berjalan secara berkala. Dengan demikian tidak ada program yang kita turunkan di kabupaten tanpa sepengetahuan bupati, dan bupati juga menjadi prioritas bupatinya. Jadi kita sama-sama mengelola itu. Itu yang saya kira dalam 100 hari ini, belum 100 hari ya, baru mau 100 hari, hampir 100 hari. Ini kalau bahasa anak zaman sekarang satset, Pak. Iya. Oke, lantas bagaimana dengan pendekatan kolaboratif dan partisipatif masyarakat yang Bapak terjemahkan dalam kebijakan pembangunan? Iya. Yang pertama adalah sisi perencanaan. Kalau perencanaannya kita harus betul-betul menerima aspirasi dari bawah dalam berbagai saluran yang masuk. Jadi sementara ini kita membuat perencanaan untuk 2026 ya. Dan semua saluran-saluran kami buka untuk kami terima. Kemudian yang selanjutnya mulai saya dialog dengan mahasiswa ya. Saya ingin memahami arah mereka, baik itu yang tergabung dalam organisasi pergerakan, HMI dan lain sebagainya, GMNI, itu kita mulai dialog dengan ormas-ormas juga demikian. Kalau semuanya itu bisa kita kolaborasi, saluran-saluran itu, saya kira partisipasi di sektor perencanaan itu bagus. Kemudian kalau sudah terpartisipasi sektor perencanaan, maka pada pelaksanaannya juga nanti akan mereka ikut. Ya, mungkin saya akan ikutkan mereka baik dalam pengawasan, kalau perlu juga dalam pelaksanaan. Ya, katakanlah upaya pengentasan kemiskinan, kita ikutkan semua stakeholder untuk ingin berpartisipasi di dalam pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting. Saya kira kolaborasi ini penting, ya. Tidak ada yang bisa sukses hanya sendiri, ataupun tidak ada lagi institusi yang mau menjadi super ya. Semuanya membutuhkan kolaborasi yang sinergi di antara semuanya, termasuk dengan pimpinan puncak di daerah, katakanlah seperti Forkopimda, Polda, Kejati, pengadilan, BIN dan semuanya, saya kira begitu. Selaras ya Pak ya? Iya. Oke, baik, kita berlanjut pada isu sektoral nih Pak. Program swasembada pangan menjadi salah satu prioritas di Sulbar ya Pak. Lantas apa sih tantangan dan langkah nyata yang sudah dilakukan? Kami Sulawesi Barat itu kalau sektor pangan, kami swasembada. Iya, kami swasembada. Artinya kultur petani kami di sektor ini sudah bagus. Hanya memang masih timpang, ada yang mempunyai infrastruktur yang bagus, katakanlah sudah bagus pengairannya dan lain sebagainya, dan masih banyak yang tidak mendapatkan infrastruktur yang bagus. Dan itu yang kami prioritas saat ini. Mana pusat-pusat produksi yang tidak ditunjang oleh katakanlah pengairan, irigasi, itu yang kami masuk. Kemudian yang kedua adalah kita tidak boleh lagi mengelola lahan secara tradisional, harus mekanisasi. Dan itu kita kolaborasi tentunya dengan
pusat ya, anggota DPR RI juga begitu, karena saya juga mantan anggota DPR RI. Ada kebijakan-kebijakan yang bisa bersama-sama dengan kita kementerian untuk diturunkan ke daerah pemilihan kita. Jadi kita sudah konektivitas dengan itu. Kemudian upaya peningkatan produksi, karena kalau masih timpang, ada yang hanya 4 ton, ada yang sudah mencapai 6 ton, bahkan ada yang sudah 8 ton. Nah, kalau ini bisa kita deviasinya semakin kita bisa rapatkan, ya, katakanlah paling rendah 6 ton, kemudian bisa kita naikkan menjadi 9 ton yang paling tinggi. Saya kira ini akan mengkapitalisasi produksi kita di daerah. Itu sektor pangan, ketahanan pangan. Nah, yang banyak juga mempengaruhi inflasi adalah hortikultura. Katakanlah seperti cabai, ya. Cabai ini pedis-pedis, kecil-kecil tapi pedis juga, bisa mempengaruhi langsung inflasi. Nah, olehnya itu kami sekarang mendorong supaya desa-desa kita kasih fasilitas, apakah itu bibit, pupuk, untuk bisa menanam secara serentak, walaupun kecil-kecil luasnya, tapi secara kontinuitasnya tinggi banyak, itu akan menjadi produksi yang cukup. Olehnya itu, dengan upaya-upaya itu kami mampu mengendalikan inflasi Sulawesi Barat. Bahkan kami selalu berada di tingkatan 10 provinsi yang paling rendah. Bahkan kadang-kala kami berada di ranking 2 terendah atau ranking 3 terendah. Katakanlah di angka 10 itu tidak pernah kami di atasnya dari itu. Inflasi kami terkendali betul. Kemudian sektor unggulan kami di sektor produksi adalah kakao. Coklat. Kakao pernah berjaya di Sulawesi Barat akibat serangan hama di era 2000 sampai dengan 2020. Itu kakao kita itu betul-betul petaninya beralih, banyak yang ke sawit dan banyak ke nilam, ya, nilam. Nah, sekarang ini kami ingin kembalikan kejayaan kakao di Sulawesi Barat. Tapi kami berharap bahwa nilai tambahnya kami dapatkan. Jadi bukan hanya kakaonya, bijinya yang kita hasilkan, tapi kita harap ada investor yang masuk untuk membuat pabrik kakao. Dengan demikian nilai tambahnya ada. Jadi bukan hanya kakao biji yang keluar, tapi kita ingin menjadi produksi, apakah minyaknya, apakah, kan kakao itu banyak turunannya juga. Yang kedua adalah sawit. Kami memiliki sawit cukup luas. Dan sawit CPO ada di Sulawesi Barat, tapi minyak gorengnya dari Jakarta. Jauh ya, Pak. Iya, ini yang kita ingin supaya mungkin ada investor kah ataukah pemerintah Jakarta bisa menstimulan kami agar pabrik pengolahan CPO menjadi minyak ini yang kelas-kelas menengah bisa kami ciptakan di Sulawesi Barat. Dengan demikian kami bisa melayani minyak makan dari hasil CPO yang ada di Sulawesi Barat itu, melayani Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, sehingga dengan demikian tidak perlu jauh-jauh lagi kita ambil dari Jakarta minyak kita dan lain sebagainya, kan. Nah, kira-kira itu. Sedangkan di sektor nelayan kami juga punya potensi cukup besar. Kami memiliki tambak udang Paname yang ke kelas skala ekspor, ya. Kami juga penghasil tuna, bahkan lobster. Hanya semuanya dikirim secara gelondongan ke Makassar. Dan kami tidak mendapatkan nilai tambah. Jadi kemungkinan besar ini juga menjadi salah satu prioritas untuk bisa kita ciptakan nilai tambahnya. Minimal kita bikin cold storage, kemudian pengolahan ya minimal setengah jadilah langsung ke ekspor. Iya, itu kira-kira, ya. Menarik, Pak. Ini masih ada kaitannya dengan soal air, tadi sempat dibahas.
Bagaimana sih Pak memiliki potensi energi dan air yang melimpah? Nah, strategi pengelolaannya seperti apa nih Pak untuk ketahanan? Ya, eh, di Sulawesi Barat itu sesungguhnya banyak sungai yang bisa kita eksplor menjadi sumber energi. Oh, oke. Kalau kita ingin Mm, bendung Sungai Karama mm. itu 1000 sampai 2000 megawatt ada. Ini termasuk yang panjang Oh sungainya. iya, dan itu terbesar di Indonesia kalau kita mau bendung. Mm, Tapi waktu saya bupati dulu, saya meminta supaya jangan dibendung. mm. Dan karena kalau membendung itu akan menenggelamkan 2 kecamatan. Iya, olehnya itu Risikonya besar. kita meminta supaya dengan cara eh, tidak membendung. Tapi hasilnya juga besar, sekitar 500 megawatt. Dan itu kalau itu bisa, dan sekarang ini sudah masuk JK. Hmm. Dan sekarang lagi yang bermohon adalah Econer dari Spanyol itu masuk. Itu bisa menghasilkan 500 megawatt. Nah itu. Jadi sesungguhnya kalau sisi energi terbarukan, kami bisa memenuhi diri kami sendiri. Apa mandiri ya? Mandiri. Nah, tapi ada loh yang satu di Sulawesi Barat itu yang tidak dimiliki daerah lain. Apa itu? Nah, ini. Dan ini adalah kayak masa depan Sulawesi Barat. Dan saya minta ini jangan diambil oleh swasta. Saya minta Danantara lah yang masuk. Yaitu kekayaan alam yang ada di Sulawesi Barat itu 2. Yang pertama adalah LTJ Tanah Jarang yang potensinya cukup besar. Yang kedua adalah uranium. Uranium. 2 ini adalah kekayaan negara. Dan saya berharap sudah banyak yang bertanya, banyak yang ingin masuk dan lain sebagainya. Maksudnya sih yang saya inginkan adalah Danantara supaya itu negara yang mengelola ya. Mengelola. Karena ini kekayaan strategis, ya negara juga lah yang mengelola, jangan swasta lah. Walaupun saya juga welcome dengan swasta, tapi bukan berarti bahwa untuk 2 jenis ini kita ingin negara lah yang mengelola. Sedangkan yang lainnya seperti emas silahkan, ya. Kami punya juga tambang mangan silahkan, tembaga silahkan, iron ore silahkan. Sangat kaya ya Pak, iya, sumber daya alamnya. Sumber daya alam kita. Hanya memang kita berani membuka tambang berarti kita juga harus meningkatkan pengawasan di sektor lingkungan. Ya betul, itu konsekuensi. Iya. Benar, Jadi benar, nilai benar. ekonominya dengan kerusakan lingkungannya harus betul-betul dihitung. Betul. Itu. Menarik sekali. Oke, kita bergeser ke reformasi tata kelola nih Pak. Seperti apa sih Pak petunjuk arah digitalisasi pemerintahan yang Bapak dorong? Tadi di awal sempat dikasih tahu juga ya soal digital ini. Ya, saya sudah mendorong digitalisasi secara menyeluruh sebenarnya. Karena ASN juga sudah harus begitu. Kemarin saya sudah melaunching dengan Bank BPD, Bank Indonesia tentang aplikasi penerimaan daerah. Jadi pajak dan retribusi kita sudah digitalisasi. Jadi penyimpangannya semakin kecil. Kemudian juga perjalanan dinas kita sudah seluruhnya sudah digitalisasi. Kita sudah menyiapkan semua perangkat terintegrasi dengan semua OPD dan bahkan institusi sekolah. Dan tahun ini saya menyelesaikan sekitar 96 titik blank spot. Nah, karena menuju Sulbar itu masih blank spot, masih 260 lebih blank spot. Nah, olehnya itu saya harus menyelesaikan secara bertahap dan saya juga mungkin akan minta tolong sama Komdigi supaya penyelesaian blank spot 260 sekian itu bisa selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Itu. Kemudian kita akan buat satu ruangan yang bisa mengontrol semua. Kita sebut dengan
uh, Commander ya, Commander apa namanya, sama dengan War Room kira-kira itu, Commander Room. Jadi semua aktivitas uh, apa katakanlah pengentasan kemiskinan bisa kita lihat real time ya. Katakanlah bantuannya apa udah sampai atau tidak gitu. Jadi menerima apa namanya tidak masuk dalam digitalisasi suatu institusi, dia akan tertinggal dan pasti menyimpang. Itu pandangan saya. Dengan demikian digitalisasi pemerintah bagi saya wajib untuk mengurangi penyimpangan, sekaligus juga bisa mengontrol dari real time, walau kita berada pun di mana Bisa dipantau ya. bisa dipantau. Itu yang kita lihat pandangan saya. Oke Bapak, kita beralih ke ekonomi rakyat dan anak muda nih Pak, generasi mudanya Sulbar. Apa strategi Sulbar untuk menumbuhkan ekosistem wirausaha bagi generasi muda, UMKM, dan masyarakat desa? Tahun ini kita target untuk menumbuhkan 1.000 UMKM. 1.000 UMKM. 1.000 UMKM. Kita juga membuat banyak langkah-langkah untuk mendigitalisasi, apa namanya, mengarsipkan gitu. Iya, mengaktifkan, mengajak mereka memahami bagaimana memanfaatkan teknologi untuk di pemasaran dan lain sebagainya. Dan itu kita melalui bintek ya. Jadi kita bintek mereka, kemudian kita ajak mereka, kemudian bisa masuk di marketplace itu. Tentu kita perbaiki mulai dari hulunya, dari produksinya, kemudian packagingnya. Karena kalau packaging juga tidak bagus ya susah juga. Packaging pengaruh Pak itu juga. Iya, kemudian kita ajar dia untuk masuk di marketplace. Kalau itu sudah bisa, kalau kita lihat kekurangan modal, kita siapkan juga skim untuk modal, tapi kecil ya, untuk mikro. Tapi kalau yang sudah di atas dari mikro, kami akan menjadi apalis dari bank. Iya, jadi kami sudah bicara dengan beberapa bank dengan menggunakan KUR ya. Kalau sudah lebih besar lagi, kita siapkan dan kami betul-betul bisa memberikan jaminan. Ada kami titip dana di bank untuk digunakan oleh mereka. Itu. Berarti sudah sampai sejauh itu juga ya Pak? Ya, sampai sejauh itu. Tapi kalau boleh tahu UMKM-nya itu apa saja ya Pak ya? Ya, banyak sih. Sampai produksi rumput laut. Rumput laut. Ya, menarik ya. Rumput laut kan kadang-kala kita tidak tahu mau diapakan, mereka sudah mampu dia bentuk dalam berbagai macam produk. Iya benar-benar. Sama dengan juga produk yang lainnya, hasil-hasil pertanian bisa yang lain. Bisa jadi pengganti nori itu Pak. Iya. Rumput laut. Sesungguhnya sudah masuk di sektor itu. Mereka sudah terampil di situ. Waktu Komisi 4 kemarin banyak saya kasih pelatihan mengenai cara-cara pengelolaan sumber daya pertanian dengan sumber daya kelautan untuk menjadi satu produk, baik itu menjadi cemilan dan lain sebagainya. Itu sudah mereka memahami membuat itu. Ya, menarik. Baik pemirsa, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Hari ini kita belajar banyak hal tentang bagaimana pembangunan tidak harus dilihat dari cepatnya, tapi dari arahnya. Dan sebelum kita tutup, mari kita dengarkan pesan penutup dari Bapak Gubernur Sulawesi Barat. Silahkan Pak. Iya. Setiap pemimpin harus memiliki optimisme yang tinggi untuk mentarget capaian pembangunan itu. Walaupun kita harus juga menyadari bahwa pemimpin bukanlah seorang Superman yang bisa mengubah sesuatu dalam satu malam. Jadi memang perubahan itu untuk mengarah pada target tertentu, maka kita harus merencanakan dengan baik dan sabar melaksanakannya dan yakin akan tiba pada tujuan dan titik yang kita tuju. Dan yakin bahwa kami bersama dengan Wakil Gubernur memiliki itikat dan niat baik untuk membangun bersama-sama di Sulawesi Barat ini.
Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewujudkan wajah Sulawesi Barat yang sesuai dengan visi maju dan sejahtera. Dan tentu saja semoga terwujud juga nih Pak 5 tadi Pancadaya Pancadaya. ke depannya. Oke, terima kasih Pak SDK telah berbagi waktu dan inspirasi di Teras Negeri. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kepala daerah lain yang tak kalah menginspirasi. Saya Eka Pramita bersama seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Pak. Terima kasih.